Kisah Itui-Tuing dan Gadis Berbedak Arang. Kisah dari Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi hasil pemekaran Sulawesi Selatan. Provinsi ke-33 di Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang potensial, terutama di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Provinsi yang sebagian besar penduduknya dari suku Mandar ini letaknya sangat strategis karena menjadi gerbang segitiga emas yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Sulawesi Barat memiliki cerita rakyat yang sudah masyhur di masyarakat, yakni legenda Itui-Tuing. Konon, Itui-Tuing adalah seorang anak laki-laki yang kulitnya bersisik seperti ikan terbang. Dalam bahasa Mandar, Tui-Tuing berarti ikan terbang. Konon, kulit Itui-Tuing yang seperti sisik ikan karena doa kedua orang tuanya yang sangat mendambakan hadirnya seorang anak. Tuhanku, karuniakanlah pada hamba seorang anak. Bahkan jika ia berkulit seperti sisik ikan, aku akan menerimanya. Kami mohon. Berkat doa-doa yang selalu dipanjatkan, mereka akhirnya dikaruniai anak, meskipun ia menyerupai ikan terbang. Meski demikian, mereka menerima dengan hati lapang. Ini memang permintaan kita, Bu. Kita tidak boleh bersedih. Kita harus menerima dan merawat anak ini dengan baik. Baiklah, aku akan menyayanginya sepenuh hati. Bertahun-tahun kemudian, Itui-Tuing tumbuh dewasa. Orang tuanya sangat menyayanginya. Segala permintaan Itui-Tuing selalu dipenuhi. Meski demikian, Itui-Tuing bukanlah anak yang manja. Suatu hari, Itui-Tuing mengutarakan keinginannya untuk menikah. Ayah, Ibu, sekarang aku sudah dewasa. Usiaku sudah cukup untuk berumah tangga. Maukah ayah dan ibu mencarikan istri untukku? Anakku, lihatlah keadaan dirimu. Seluruh kulitmu penuh sisik. Ayah takut tak ada gadis yang akan menerima pinangan kami. Namun Itui-Tuing tetap bersikeras agar ayahnya mencarikan jodoh untuknya. Kenapa ayah tidak mencobanya dulu? Aku tidak muluk-muluk ya. Gadis itu tidak perlu cantik. Yang penting dia mau menerima keadaanku dan bersedia hidup bersamaku. Baiklah anakku, ayah akan mencobanya. Dengan penuh kekhawatiran akan penolakan warga, orang tua Itui-Tuing akhirnya mencoba memenuhi keinginan anak semata wayangnya itu. Mereka mencari tetangga sekitar yang memiliki anak gadis untuk dipinang. Apa? Kau sungguh menghina putriku. Kau kira kami sudi punya menantu seperti anakmu itu? Keterlaluan. Keluar kalian dari rumahku. Putriku hanya akan bersanding dengan pemuda yang tampan dan kaya. Seharian itu, orang tua Itui-Tuing mendatangi setiap rumah yang memiliki anak gadis. Namun hanya hinaan dan cercaan yang mereka terima. Dengan putus asa, mereka pun pulang ke rumah. Maafkan kami, Nak. Kami sudah berusaha. Tak ada yang merelakan putrinya menikah denganmu. Ayah, Ibu, apakah kalian sudah mendatangi semua anak gadis di desa ini? Belum, Nak. Kami sudah lelah mendengar hinaan-hinaan mereka. Memang ada satu rumah yang belum kami datangi, yaitu ketua kampung. Ayah rasa percuma saja, karena mereka juga pasti akan menghina ayah. Namun, Itui-Tuing tetap meminta orang tuanya agar mendatangi rumah ketua kampung. Mereka punya 6 putri. Aku yakin salah satu di antara mereka mau menikah denganku. Tak mungkin, Nak. Tapi baiklah, kami akan mencoba. Keesokan harinya, Itui-Tuing dan kedua orang tuanya bertamu ke rumah ketua kampung. Ketua kampung memiliki 6 anak gadis yang cantik-cantik, namun sombong dan berperangai buruk. Hanya anak bungsunya bernama Siti Rukiah yang baik hatinya. Aku cantik sekali. Pasti banyak pemuda tampan yang akan meminangku. Lihat, aku yang paling cantik. Aku yakin suatu hari ada pangeran tampan yang akan meminangku.
Siti Rukiah dibenci oleh saudara-saudaranya. Selain baik hati, ia juga berparas cantik. Saudara-saudaranya iri dengan kecantikannya. Mereka tak ingin pemuda di desa menyukai Siti Rukiah. Mereka mengoleskan bedak dari arang ke wajah Siti Rukiah setiap hari agar wajahnya tampak hitam dan mengerikan. Dengan diliputi perasaan cemas ditolak lagi, kedua orang tua Itui-Tuing akhirnya sampai di rumah ketua kampung. Bagaimana ini? Kita pasti ditolak. Tapi anak kita memaksa, Bu. Biarlah kita coba dulu. Kedatangan saya kemari karena ingin melamar salah satu putri juragan untuk dinikahkan dengan anak saya. Apakah ada yang bersedia menikah dengan anak saya? Apa? Sadarkah kalian? Anakku cantik dan anakmu jelek. Mana mungkin mereka bersanding? Ih, pemuda itu mimpi ya? Mana ada yang mau menikah dengan pemuda bersisik? Jika tak ada yang mau menerima lamarannya, aku bersedia. Apakah kau yakin, anakku? Aku yakin sekali, Ayah. Kedua orang tua Itui-Tuing bahagia mendengar kesediaan Siti Rukiah. Demikian juga dengan kelima saudara Siti Rukiah. Namun, mereka senang lantaran Siti Rukiah menikah dengan pria bersisik yang miskin. Tidak lama kemudian, pesta pernikahan pun digelar. Namun perias pengantin yang datang untuk merias Siti Rukiah ditolak oleh kakak-kakaknya. Permisi Tuan Putri, saya mau merias Putri Siti Rukiah. Tidak perlu, biar kami saja yang meriasnya. Mereka bersikeras akan merias Siti Rukiah sendiri dengan cara mereka sendiri agar Siti Rukiah terlihat jelek dengan bedak arang. Kamu harus tetap terlihat jelek. Iya, supaya serasi. Jadi pasangan yang sama jeleknya. Siti Rukiah hanya bisa pasrah. Ia pun menikah dengan riasan bedak arang. Tamu yang hadir saling berbisik melihat mempelai pria yang bersisik dan mempelai wanita yang berwajah kehitaman. Itui-Tuing dan Siti Rukiah sedih mendengar ejekan-ejekan itu. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Wajahku memang tidak cantik. Sudahlah, jangan hiraukan mereka. Itui-Tuing tidak tega melihat Siti Rukiah bersedih hati. Usai pernikahan, Itui-Tuing akhirnya meminta izin pada Siti Rukiah untuk pergi berobat. Tenanglah, Dik. Aku ingin mengobati kulitku agar bersih. Aku akan kembali lagi nanti. Baiklah, Kanda. Itui-Tuing kemudian bertapa di sebuah danau. Ia berdoa pada Tuhan Yang Kuasa agar kulitnya mulus dan bersih. Ya Tuhan, tolong haluskan kulit hamba. Ajaib, setelah berhari-hari berdoa dan bertapa, Itui-Tuing mendengar sebuah suara. Hai anak muda, mandilah di danau ini, maka kulitmu akan menjadi halus. Mendengar perintah suara itu, Itui-Tuing segera mandi di danau. Ajaib, kulit Itui-Tuing berubah menjadi halus. Sementara itu, di rumah, Siti Rukiah membersihkan diri dari bedak arang. Ia ingin tampil cantik ketika suaminya pulang nanti. Kasihan suamiku, aku harus tampil cantik di depannya. Ketika sedang bercermin, Siti Rukiah mendengar pintu rumahnya diketuk seseorang. Ia kaget mendapati seorang pemuda tampan berdiri di depannya. Begitu juga dengan Itui-Tuing yang terpana melihat sosok cantik di rumahnya. Keduanya saling bertukar pandang dengan heran. Kanda, apakah benar ini Kanda? Iya, benar, Dik. Selama ini aku bersisik karena orang tuaku meminta kepada Tuhan untuk dikaruniai anak, meskipun bersisik seperti ikan terbang. Namun setelah aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa, sisik itu hilang. Oh iya, mengapa wajahmu tidak hitam lagi? Ternyata istriku adalah seorang wanita yang cantik. Selama ini saudara-saudaraku yang mengoleskan bedak arang ke wajahku, agar aku terlihat jelek dan tidak ada pemuda yang menikahiku. Dinda, aku sungguh bahagia mempunyai istri yang baik hati dan berparas cantik sepertimu. Sejak hari itu, Itui-Tuing dan Siti Rukiah hidup bahagia. Saudara dan tetangga yang semula mengejek mereka pun
malu melihat perubahan paras keduanya. Itu-Ituing dan Siti Rukiah mengajari kita agar tidak pernah putus asa meski hidup kesusahan. Karena ada Tuhan, tempat meminta pertolongan.